Sugeng Rawu. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajillah wa akhussu bi dhikri sayyidil walid al-habib Ali bin Abdul Rahman as-Saggaf. Matta'ana Allah bi tuli 'umrihim wa nata'addabu bi husni adabihim. وجمعنا معهم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جنته العلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqir Abdul Samad datang satu ingin menyambung tali silaturahim. Ana usila ila qarabati Rasulillah. Aku sambung tali silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang berkata begitu adalah Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, yang dijamin masuk surga dalam hadis al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah, yang disebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua, yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, innallaha ma'ana, dijamin kedudukannya. Ada ceritanya dalam Al-Quran, tapi dia tetap menyambung tali silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir subuh ini niatnya juga sama seperti niat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita semua menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema yang diberikan Sayyidul Walid pada maulid kali ini menyatukan umat Islam. Tidak ada cara lain. Di antara yang bisa menyatukan umat Islam adalah cinta kepada para habaib. Betul. Hari ini kita semua hadir, terlepas dari partainya, golongannya, apapun nama latar belakang suku, semuanya datang karena cinta kepada para habaib. Betul. Hari ini kita semua hadir, terlepas dari partainya, golongannya, apapun nama latar belakang suku, semuanya datang karena kecintaan. Darah itu mengalir dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir turun kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, dari Sayyidina Ja'far Sadiq turun kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, lalu kemudian turunlah kepada begitu banyak As-Saggaf, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Shihab, Barakbah, bahkan dapat dihitung di Naqabatul Ashraf, berkantor di samping Masyikhatul Azhar Syarif di Kairo, di Rabitatul Alawiyin dengan nama yang berbeda, dengan negara yang berbeda. Di Kairo di Mesir disebut Naqabatul Ashraf, sedangkan di Jakarta di Republik Indonesia disebut dengan Rabitatul Alawiyin. Tapi semuanya bersanad, bersandar, bernisbat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keturunannya, cinta kepada kakek buyut mereka. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kepada Habib, cinta kepada habaib, cinta kepada keturunan-keturunan Rasulullah, itu salah satu pemersatu perekat umat ini. Tidak ada obat yang lain.
ada yang menyatukan dengan partai, sama-sama mencalonkan diri, yang satu duduk, yang satu terduduk, persahabatan sudah tidak lagi akrab. Disatukan karena harta akan binasa, disatukan karena kuasa akan sirna, disatukan karena nasab akan hilang, tapi disatukan oleh kecintaan kepada Dia, cinta di dunia, cinta di akhirat. Syafaatnya lah yang kita harapkan, yang dapat menolong pada saat tak ada yang bisa membantu. Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari itu saudara kandung akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, orang akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, suami akan lari dari istri, istri melarikan diri dari suami, anak-anak tak dapat membantu dan menolong. Tapi ada satu yang dapat menolong, syafaat uzma sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat ini ingin tetap bersatu, kalau umat ini ingin tetap bersama, tidak bercerai, tidak berpisah, kekhawatiran yang amat sangat mengerikan, umat ini akan hancur, umat ini akan terbelah. Insya Allah tidak. Subuh ini dibuktikan, subuh ini dinampakkan, subuh ini dinyatakan. Semua kita datang bersama dengan satu niat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba sahaya, hitam kulitnya, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku peluk engkau di dunia ini, aku tidak dapat merasakan bagaimana di akhirat nanti. Kulitku yang hitam, tidak ada tempat dan kedudukan, hamba sahaya, rendah, hina, miskin, papa. Tapi aku ingin bersama dengan engkau ya Rasulullah. Keluarlah sabda dari mulut yang suci itu, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan dari depan, dari belakang, dari muka, dari atas, dari bawah. Tanzilal azizir rahim, karena kata-katanya turun dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara menurut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang berkata, la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara yang Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara yang hitam dan putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah, akan kembali kepada tanah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada keutamaan dan kelebihan. Kalau kau cinta kepadaku, maka kau tetap akan bersama denganku. Kita tak melihatnya, kita tak pernah bersama dengan dia, tapi dia mengingat kita 1500 tahun yang lalu. Ketika patah giginya, berdarah pelipisnya, terompahnya basah, saat itu dia berkata, sahabat datang, ya Rasulullah, engkau punya doa mustajabah, ada doa yang makbul. Nabi-nabi sudah berdoa, rata mereka dengan tanah. Abu Jahal, Abu Lahab akan mati, berdoalah ya Rasulullah. Tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan datang 1500 tahun yang akan datang. Mereka akan menjadi umatku, mereka akan menjadi orang-orang cinta kepadaku. Dia sudah ingat kita sebelum kita ada di alam nyata. Dia sudah sayang kepada kita sebelum kita masuk ke dalam rahim ibu kita, belum ada di sulbi tulang ayah kita. Dia sudah cinta kepada kita. Hari ini kita nyatakan, ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya awwala khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mata para habaib dia nampak nyata karena Allah menyingkapkan tirai dosa, kasyaf namanya. Tapi Al-Faqir Abdul Somad mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Pede sekali kamu Abdul Somad. Apakah kau lihat dia secara nyata? Aku tidak melihatnya, tapi aku yakin dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dikatakan, innalillah, sesungguhnya Allah punya sayyain, para malaikat yang berkeliling di atas dunia, malaikat yang berjalan di atas bumi. Apa kerja malaikat itu? Malaikat itu akan menyampaikan salam min ummati, dari umat. Salam Abdul Somad akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya silakan, yang tidak percaya neraka jahanam masih kosong. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan Al-Faqir Abdul Somad datang kemari tidak lain tidak bukan menyambung tali silaturahim. Kenapa saat menyambung tali silaturahim dengan mereka, Abdul Somad mencium tangan mereka? Ini ghulu, ini ekstrim, ini berlebihan. Tidak boleh berlebihan.
berdalil mereka yang tidak setuju, la taghlu fi dinikum, jangan kamu ekstrim berlebihan pada perkara agama. Kenapa kau cium tangan mereka? Mereka manusia sama denganmu. Salahkah Sayyidina Zaid ibn Thabit ketika mencium tangan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Dilihat dari usia, Zaid bin Thabit lebih tua. Dilihat dari kecerdasan, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas Zaid bin Thabit berkata, ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu, aku belajar bahasa Yahudi, Hebrew language, aku kuasai nisfa syahrin, setengah bulan belajar bahasa Yahudi. Kecerdasan yang luar biasa, ilmunya luar biasa, kedudukannya hebat. Surat-surat orang Yahudi diterjemahkan oleh Sayyidina Zaid ibn Thabit. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, secara usia Abdullah bin Abbas jauh lebih muda, tapi Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mengapa? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka manusia yang luar biasa. Kita cium tangannya, dia tarik tangannya, dia cium pula tangan kita. Hampir berlaga kepala kita dengan kepala mereka. Dari mana adab itu mereka dapatkan? Adab itu belum mereka pelajari, sudah mengalir dalam darah mereka yang dibawa oleh ibu mereka, ayah mereka, As-Shihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah, sampai 70 marga itu lebih. Bahkan yang sudah tidak ada lagi di Jazirah Arab, di antaranya Barakbah. Sebagian sahabat menyebutkan di Yaman Hadramaut pun Barakbah sudah tidak ada, tapi di Riau kampung halaman kami masih ada. Hari ini bertemu dengan para habaib, mereka di Jakarta ulama, tapi kami orang Melayu di Riau, habaib kami bukan sekedar ulama, habaib kami diabadikan dalam 3 nama jalan, Sultan Syarif Kasim, nama airport Sultan Syarif Kasim, nama universitas UIN Suska Sultan Syarif Kasim. Syarif di pangkal namanya, bukanlah nama tapi gelar, karena dia keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang-orang Melayu tidak hanya merangkat mereka sebagai ulama, kami orang Melayu tidak hanya mengangkat mereka sebagai panutan, tapi kami rela kepemimpinan negeri dipegang oleh mereka. Tapi mereka tidak tamak, mereka tidak rakus. Ketika Indonesia merdeka 1945, Sultan Syarif Kasim datang menemui Presiden Insinyur Soekarno di Yogyakarta. Diserahkannya 13 juta gulden emas untuk kebahagiaan bangsa Indonesia. Diserahkannya kedaulatan. Sehingga sampai hari ini kami bukan kerajaan, kami hanya menjadi provinsi. Ingat, ketika Indonesia merdeka, kami bukan orang hutan yang tinggal di pokok kayu. Kami punya kedaulatan, kami kerajaan. 1900 itu belakangan. 1723 kami sudah punya kerajaan, tapi kami cinta NKRI. Tema Maulid subuh pagi yang penuh barokah ini adalah menjaga persatuan. Siapa yang paling tega menjaga persatuan? Siapa yang tega meninggalkan kekuasaan? Siapa yang mau menyumbangkan 13 juta gulden emas Belanda demi cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Oleh sebab itu, ketika ada anak bangsanya yang datang dari negeri Melayu, kalian ragukan cintanya kepada NKRI, kalian ragukan cintanya kepada bangsa. Jangan salahkan kalau mereka marah. Mereka marah bukan karena dendam, mereka marah bukan karena marah karena setan, tapi karena mereka ingin supaya negeri ini menghormati sejarah. Kami orang Melayu cinta kepada habaib, kami orang Melayu cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kami satukan diri, kami tinggalkan ego kami tinggalkan kerajaan kami tinggalkan emas kami. Demi untuk apa? Demi untuk bangsa Indonesia. Adakah yang kurang dengan ini? Habib Al-Habib Sultan Syarif Qasim, Sultan terakhir negeri Melayu Siak Seluruh Indrapura, menyatukan dirinya. Maka tema subuh ini adalah membangkit batang terendam, menunjukkan yang buta sejarah, yang tidak mengerti. Ketika kau datang ke negeri kami mengatakan, kami ingin ajarkan kalian cinta NKRI, kami ingin ajarkan kalian cinta negara, hubbul watan minal iman. Itu sudah diajarkan para habaib kami, para sultan kami, para ulama kami. Subuh ini kita bangkitkan itu kembali. Kenapa Ustaz Somad subuh ini berapi-api? Antara semangat dan lapar beda-beda tipis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa tujuan Abdul Somad datang kemari? Tak lain tak bukan ingin mendengarkan sirah, sejarah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Simtu, durar, permata, simtu yang dirajut menjadi satu benang yang cantik dan indah, permata berkilau di leher para habaib. Tapi jangan berikan permata itu kepada binatang, karena mereka tidak bisa membedakan mana permata, mana pasir. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Kata-kata ini kasar, tidak layak diucapkan di depan para habaib, para ulama. Tapi mesti saya terjemahkan supaya tidak menjadi hoax sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Jangan sebarkan berita bohong. La tu'alliqil jawahir, jangan kau gantungkan permata fi a'naqil khanazir, di leher babi-babi, karena mereka tidak bisa membedakan mana permata, mana pasir, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang hoax, mana yang hak. Tak bisa dia bedakan mana betul, mana batil, mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Aku tidak khawatir antara betul dan batil. Yang aku khawatirkan adalah ketika orang batil bicara, orang betul diam, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang batil, mana yang betul. Yang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Saking banyaknya orang gila, maka orang yang waras perlu meyakinkan kewarasannya. Karena kalau sudah terlalu banyak orang gila, maka orang waras pun lambat laun akan ragu tentang kewarasannya. Ini cerita ini dari mana? Sahabat saya, Profesor Doktor, pergi ke rumah sakit. Dia punya sahabat yang juga pakar kejiwaan. Saya kerja di rumah sakit ini, Prof. Terus orang yang datang kemari yang gila selalu bertanya, Bapak waras apa gila? Ketika satu orang bertanya, saya senyum. Saya yang waras, saya psikiaternya, saya dokternya, kamu yang gila. Tapi ketika saya duduk setengah jam, 5-10 pasien datang, semuanya bertanya yang sama. Lama-lama saya ragu, jangan-jangan saya yang gila, mereka yang waras. Yakinkan bahwa dirimu benar, yakinkah bahwa engkau betul, maka mesti didengar kebenaran itu dari mulut mereka, dari mulut orang yang benar. Dibacakan syair itu, ada namanya Simtud Durar. Di negeri kami, ketika saya masih kecil, Al-Fakir masih anak-anak, kami biasa mendengar syair Al-Barzanji. Setelah dewasa kami dibiasakan habaib mendengar Simtud Durar. Belakangan kami mendengar Ad-Diya'ul Lami. Kakek moyang kami diajarkan mendengar Ad-Diba. Di Mesir, dari Kairo menuju Alexandria, ada sebuah kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Dimakamkan seorang wali Allah, Al-Imam Al-Busiri. Dalam keadaan lumpuh, tak dapat bergerak, tapi tangannya masih bisa menulis. Dia tulis syair itu bait demi bait, sampai akhirnya dia pun bingung mau diberi judul apa ini syair. Matanya terpejam, dia tertidur. Datanglah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan sorban di pundaknya. Sorban disebut dengan burdah, maka dia beri judul solawat itu dengan judul solawat burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Simtud Durar, Ad-Diya'ul Lami, Ad-Diba, Al-Barzanji yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, Al-Busiri yang menulis burdah. Apa ini semua? Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, ketika seorang sahabat memuji Nabi, apakah Nabi marah? Apakah Nabi mengamuk? Sakata, Nabi diam. Wa tabassama, Nabi tersenyum. Andai Nabi memerintahkan, puji aku, maka itu namanya hadis qauli. Andai Nabi yang memuji-mujinya dirinya sendiri, maka itu hadis fi'li. Nabi tawadu, Nabi rendah hati, dia tidak puji dirinya, dia tidak suruh sahabat memujinya. Tapi ketika ada sahabat yang memujinya, di antara sahabat penyair yang luar biasa bernama Hasan ibnu Thabit, memuji Rasulullah, dan Nabi diam. Diamnya Nabi menunjukkan amal itu baik. Wa tabassama, dia tersenyum. Senyumnya Nabi merupakan pujian. Pagi ini Nabi tersenyum melihat gambar kita dibawa oleh para malaikat. Pagi ini Nabi tersenyum
mendengar puji-pujian yang dibaca oleh cucu-cucunya, yang ditulis oleh cucunya. Al-Habib Ali mempunyai anak, seorang anak bernama Alawi. Anaknya itu mempunyai anak lagi bernama Habib Anis bin Alawi bin Ali, penulis Simtud Durar. Dimuliakan Allah negeri ini, cucunya langsung yang datang kemari, sahibul ijazah, diambil oleh para kiai, diambil oleh para ulama. Allah memuliakan negeri ini dengan para habaib. Allah memuliakan negeri ini dengan solawat-solawat. Orang berkata ini kota metropolitan, ini kota Jakarta, banyak tempat maksiat, banyak pelaku narkoba, banyak orang melakukan mungkar. Tapi hari ini terbantahkan. Ambil gambar, tak cukupkah 11 juta manusia yang dipimpin oleh para habaib? Tak cukup itu semua menjadi bukti bahwa sehebat apapun orang mau merusak persatuan kita, mereka disatukan oleh satu. Apa yang menyatukan mereka? Simtud Durar menyatukan mereka, Al-Barzanji menyatukan mereka, Maulid menyatukan mereka. Maka kalau ada orang yang bingung dengan persatuan umat, mudah saja, nyatakan, bacakan Maulid, bacakan syair-syair Maulid, hadirkan para habaib. Preman yang bertatu sekalipun akan datang mendengarkan, kepalanya mengangguk, paham atau tidak nomor 16. Yang penting mereka tahu. Mabuk sekalipun mereka, kalau sudah melihat para habaib, kalau sudah mendengar syair-syair pujian pada Nabi, meleleh air mata mereka. Kenapa? Yang disentuh bukan akal, yang disentuh bukan rasional, yang disentuh adalah hati. Sirrullah, di dalam kalbu ada fuad, di dalam fuad ada sir, dalam hati itulah Arsyur Rahman, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu, maka bagaimana menyentuh hati mereka? Yang paling sulit hari ini adalah mengumpulkan orang banyak. Siapa yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini? Kalau mau ingin tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang, tanyalah kepada caleg-caleg. Sudah disiapkan sembako, orang tidak juga datang. Sudah disiapkan amplop 100.000 nasi bungkus, orang tidak juga datang. Sudah diumumkan akan datang orang ramai, yang datang cuma 2-3 orang saja. Susah mengumpulkan orang. Tapi pagi ini, apakah ada pembagian sembako? Apakah ada pemaksaan? Tidak. Semuanya datang. Karena apa? Karena ingin mendengarkan maulid dari mulut cucu sahibul maulid, dari mulut yang suci, didengarkan oleh telinga yang suci, disampaikan pada waktu yang suci. Doa Nabi untuk orang yang berdoa pada waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umat ini di waktu paginya. Pagi kita, adat kita sudah berkata, jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Hari ini orang tidur sampai jam 8, jam 9, bukan cuma dipatok ayam, dimakan kucing, diterkam harimau, tidak dapat sisanya sama sekali. Tapi kita dihadirkan subuh ini, dihadirkan maulid ini. Tujuan Abdul Somad yang kedua, datang ke majlis Sayyidil Walid, tidak lain tidak bukan ingin mendengarkan Simtud Durar, dari suara mereka, dari mulut mereka, dari kelembutan hati mereka, dari kekhusyuan kalbu mereka, dari konsentrasi hati mereka. Marokah melimpah ruah pada subuh yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahman, penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara kita. Yang ketiga, apa tujuan Abdul Somad datang kemari? Tak lain tidak bukan datangnya kemari mengingatkan pesan Imam Al-Baihaqi tentang ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakirhum bi ayyamillah. Lihat terjemahnya, wa dzakirhum, ingatkan mereka, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari Allah. Hari apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari apa? Jangan baca Quran, baca terjemah. Ini sekarang orang mendengarkan slogan, mari kembali ke Quran dan Sunnah. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Kamu kembali ke Quran dan Sunnah? Iya. Bisa baca Quran? Enggak Pak Ustaz, melalui terjemah depan. Artinya kembali ke Quran melalui pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali ke Quran, lihat apa kata ulama. Jangan baca terjemah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka hari-hari Allah. Hari yang mana? Kata Imam Al-Baihaqi, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bi ni'amillah, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Hai jamaah,
ingat nikmat buah pinggang. Hari ini kau datang kemari, pergi ke rumah sakit, bagaimana sakitnya orang yang ketika buah pinggang tidak berfungsi, darahnya dikeluarkan, masuk ke dalam mesin cuci darah, duduk menunggu. Ibu sudah berapa lama di sini? 5 jam Pak Ustadz. Berapa kali cuci darahnya? Pertama sebulan sekali, lama-lama 2 bulan sekali, lama-lama sebulan 2 kali, lama-lama seminggu sekali. Ingatkan tentang nikmat sehat, ingatkan tentang nikmat semangat, ingatkan tentang nikmat. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi apa arti maulid ini? Yang ketiga, tujuan Abdul Somad Al-Fakir datang ingin mengingatkan, hai Abdul Somad, ingatkan dirimu tentang nikmat Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang nikmat Allah, dan nikmat yang terbesar adalah lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 Muharram semua orang Indonesia tidak makan, tidak minum. Bahkan 3 hari, 9, 10, 11. Yang tidak sanggup 3 hari, 2 hari, 9, 10. Yang tidak sanggup 2 hari, 1 hari, 10 saja. Yang 10 pun tidak juga sanggup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Bapak puasa Asyura 10 Muharram? Karena bersyukur atas selamatnya Musa dikejar Fir'aun. Apa maknanya? Itu kan sudah lama, 3000 tahun yang lalu. Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Kenapa masih diulang sampai hari ini? Hari ini ada orang yang mempermasalahkan, kenapa masih diulang maulid? Maulid kan sudah berlalu, sudah lewat hampir 1500 tahun. Kalau selamatnya Musa boleh diulang, apakah tidak boleh mengulang selamatnya kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang semua dipermasalahkan, maulid dipermasalahkan. Bahkan beberapa WhatsApp datang masuk ke HP Al-Fakir, ternyata peringatan 212 pun dipermasalahkan. Pernahkah Nabi mengulangi perang Badar? Pernahkah Nabi reuni perang Uhud? Pernahkah Nabi reuni perang Khandaq? Pernahkah Nabi reuni? Kalau mengulangi selamatnya Musa diulangi setiap tahun, mengapa kita tidak mengulangi selamatnya Jakarta dari dipimpin oleh penista agama? Ini momen kesatuan umat, sehingga orang-orang yang lupa, terkena amnesia, lupa, bangkitkan lagi semangat. Apakah ada pohon yang tumbang karena umat berkumpul 11 juta? Apakah ada rumput yang patah? Tidak ada. Yang Hindu datang, yang Buddha datang, fotonya dikirimkan kepada Al-Fakir, perempuan tidak pakai hijab. Saya marah, ini penghinaan. Mengapa orang Islam tidak pakai hijab? Baca komennya di bawah, Pak Ustadz, kami agama Buddha, tapi kami ingin melihat umat Islam yang bersatu, rahmatan lil alamin. Apa maknanya? Momen kebaikan harus diulang setiap tahun, sebagaimana Nabi SAW berkata, ana ahaqqu bi Musa, ketika dia sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mahadha, hari apa ini? Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak minum? Apa kata orang Yahudi? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Hadza yaumun salihun. Ini hari yang baik. Najallahu fihi Musa. Hari ini Allah menyelamatkan Musa. Wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa. Apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih layak untuk mengenang Musa daripada kalian. Selamatnya Musa diulangi terus berkali-kali setiap tahun. Maka kita pun mengenang selamatnya kita dari neraka jahanam. Andai tidak datang para habaib membawa risalah Islam ke negeri Melayu, mungkin hari ini Abdul Somad dan masyarakatnya masih menyembah pohon kayu, batu, dan hantu. Ustaz tahu dari mana? Saya masuk ke suku pedalaman dari ibu kota provinsi, 5 jam jalan darat sampai ke tepi sungai. Mobil ditinggalkan, kendaraan ditinggalkan. Kami masuk sungai, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kadang-kadang turun sampan, kadang-kadang sampan di atas kami di bawah. Karena airnya yang begitu rendah, serba salah. Masuk saat hujan lebat, arusnya sangat deras. Masuk saat musim kemarau, hujannya tidak ada,
bebatuan, sampan tidak lewat, tapi mesti masuk juga ke dalam. 5 jam masuk ke dalam perkampungan Melayu tua yang masih tersentuh agama. Barulah sadar diri, hai Abdul Somad. Selama ini kau merasa hebat, selama ini kau merasa besar karena Instagrammu followernya 6 juta. Saya cuma mau ngasih aja, followernya udah 6 juta. Bahwa dulu habaib datang ke kampung halamanmu, menempuh laut Arab, datang dari Yaman, Hadramaut, datang ke Riau, datang mengislamkan nenek moyangmu. Kalau seandainya dulu mereka tidak datang ke negerimu, hari ini engkau masih menyembah pokok kayu. Al-Fakir melihat kayu yang besar, lalu ranting-ranting kayu itu diikat dengan kain-kain putih. Lalu saya tanya kepada kepala desa, Bapak Kades, ini apa? Inilah tempat penyembahan pohon kayu yang besar, yang rindang, di bawahnya dipakai dupa. Mereka masih menyembah itu. Hai Abdul Somad, hari ini kau ceramah di depan orang yang sudah baik-baik, sudah pakai pakaian putih, sudah pakai topi putih, orang yang soleh, yang sudah sholat subuh. Tapi habaib dulu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka datang ke Nusantara ini untuk mencari makan, mencari hidup? Tidak. Yang menuduh demikian, pergilah ke Hadramaut, pergilah ke Tarib, pergilah ke Eden, pergilah ke Sana'a. Yaman negeri yang subur, pantainya ikannya banyak, laut lepas, negerinya aman, damai, tentram. Mengapa mereka datang ke negeri ini? Mereka ingin mendapatkan amal. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah, onta berbulu berwarna merah, kendaraan termahal zaman Arab jahiliyah. Ada yang lebih hebat. Apa itu? Engkau memberikan hidayah, penebar para hidayah. Kakek mereka mengislamkan Jazirah Arab, cucu cicit mereka mengislamkan negeri Nusantara. Dari mulai Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani Selatan. Andailah mereka tidak datang, tak tahu entah kemana nasib kita. Ingat kembali nikmat itu. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang laki-laki bernama Abdul Uzza. Saya boleh bertaruh, taruh apapun, baik uang maupun materi. Tanya di Jakarta, apakah ada orang bernama Abdul Uzza? Tidak ada. Kalau Abdul Somad ada. Abdul Uzza, Abdu hamba, Uzza, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Abdul Uzza, tapi dia punya nama keren, tertulis dalam Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu, bapak, Lahab, api yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Mengapa dia disebut Abu Lahab? Karena dia sangat ganteng. Orang yang ganteng pada masyarakat jahiliyah disebut api yang menyala. Maka kalau ada di Jakarta ini orangnya ganteng tapi nggak sholat, panggil dia Abu Lahab. Abdul Uzza namanya, Abu Lahab gelarnya. Dia punya seorang budak hamba sahaya bernama Suwaibah. Lalu Suwaibah dia tugaskan, hai Suwaibah, kau jaga adik iparku yang sedang hamil tua, namanya Aminah. Suaminya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Itulah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله ولما تم من حمله, ketika sempurna hamil Aminah, syahrani, 2 bulan lamanya, ala ashuril aqwalil marwiyah, menurut bulan yang masyhur, bulan qamariyah. Tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah bapaknya di kota Yathrib, al-Madinah al-Munawwarah. Abuhu, bapaknya Abdullah. Apa kata jamaah? Berkata Allah, Allah, karena mereka tidak mengerti isinya. Kalau mereka mengerti, mereka akan berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa makna simtud durar? Membacakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan biografinya dalam bentuk syair-syair, dalam bentuk maulid-maulid dengan suara yang lemah lembut. Ini haram ini Pak Ustaz. Kenapa mesti dibacakan dengan lagu? Kenapa mesti berlagu-lagu? Kenapa habaib dengan lagu-lagu? Kenapa dengan irama?
sedangkan azan pun pakai irama, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak pakai irama, tidak pakai tarannum, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka azan pun pakai irama. Allahu akbar, Allahu akbar. Coba kalau azan tidak pakai irama. Allahu akbar, Allahu akbar. Bayati, soba, sika, nahawan, caharka, ras, itu semua irama. Tapi jangan sampai gara-gara irama lalu merusak tajwid, merusak iqlab, gunnah, bila gunnah, qalqalah. Iyyaka na'bud. Itu tidak benar. Tapi ulama-ulama kita mengajarkan kelembutan suara mereka. Para habib membaca satu persatu dengan kelembutan suara mereka, dengan kebaikan fasahah Arab mereka, maka lembut hati kita mendengarnya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari ini dibacakan syair itu. Apa kata Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi muhlida ata'adnahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jazakumullah khairal jaza. Man ahsana ilaikum. Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang tidak berbuat baik pada kamu, balaslah. Siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakan dia. Ada orang Habib keturunan Rasulullah berbuat baik pada saya, diberikan saya air, maka mesti saya balas dengan yang lebih banyak. Nanti saya balas. Kalau tidak sanggup, doakan. Apa doanya? Jazakumullahu khairan. Ini Ustaz Somad sudah siang juga ini. Berapa lama Ustaz Sausia? Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai jam 6.15. Sekarang masih jam 7. 15 menit lagi masih boleh? Saya insya Allah sampai sekarang ceramah saya jelas. Selama 45 menit ini jelas kan? Saya selalu ceramah pakai poin. Untuk apa dia datang kemari? Pertama, Al-Faqir ingin bersilaturahim dengan para habaib. Yang kedua, Al-Faqir ingin mengingatkan mari ulang mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, Al-Faqir ingin mengingatkan mari baca maulid sebagai pemersatu umat. Siap menjaga persatuan umat, siap menjaga NKRI, siap membela ulama. Takbir. Sudah mirip Habib Rizik. Ada yang buat survei, Abdul Somad nomor 1, Habib Rizik nomor 5. Dia mau adu domba kita. Masa KW nomor 1 yang original nomor 5? Paham? Abdul Somad datang kemari bukan mau berceramah, terus cerita-cerita aja. Berceramah dengan majlis habaib sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Ceramah Abdul Somad sampai hari ini jelas. Lamanya berapa lama? 60 menit. Isinya berapa? Pakai poin-poin. Sama seperti seminar di universitas. Dosen nih tahu. Bukan cuma buat-buat vlog, banyak ngobrol di internet, lalu diustad-ustadkan di internet. Bukan. Lihat biografinya baik-baik. LC Al-Azhar, MA Darul Hadis Maroko. Bukan ustad jadi-jadian di internet. Ustad jangan sombong di depan habaib. Nanti takbur ustad. Saya bukan sombong di depan habaib. Habaib adalah ayahanda kami. Habaib adalah guru-guru kami. Kami dididik menghormati para habaib. Kakek moyang kami memuliakan habaib. Lalu kenapa ustaz ngomongnya tinggi pagi ini? Untuk sombong kepada mereka yang sombong-sombong di internet. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong sedekah. Kita kasih dia sedekah pagi ini. Ternyata yang dari luar mengecam, yang dari dalam menghina. Abdul Somad sudah menyebarkan hadis palsu. At-takabbur lil mutakabbir sedekah itu bukan hadis Nabi. Yang bilang hadis Nabi siapa? Siapa yang bilang itu hadis Nabi? Itu ucapan ulama salafus saleh, bukan hadis Nabi. Kenapa engkau tidak jelaskan? Kenapa engkau tidak jelaskan? Karena tidak perlu kujelaskan. Semua jamaah habaib sudah tahu bahwa itu bukan hadis. Kita hanya menjelaskan pada orang yang tak tahu, pada orang yang tak mau tahu, kepada orang yang tahu. Tapi ternyata tidak semua mendengar ceramah itu ingin mengambil pelajaran.
Banyak juga yang mengamati, mendengar detail 1, 2, 3 kali, ingin mengecek kira-kira kapan tersilah ladahnya, kira-kira kapan tersilap ucapannya, kira-kira kapan dia akan keliru. Kau tidak akan mungkin menemukan kekeliruan, saudaraku, karena berapa banyak habaib yang mendoakan kami di sini. Betul, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza kana hadza kafiran ja'a dzabuhu. Kalau si Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka jahanam, ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat menyebutkan bahwa setiap hari Senin azabnya diringankan. Yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada. Ringan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umruhu. Bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Begitu mimpi yang dilihat oleh Sayyidina Abbas, langsung dia tanyakan kepada Abu Lahab, hai saudaraku Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Tidak diragukan lagi, pasti. Bagaimana neraka itu? Panas. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah. Diringankan azabku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Suwaibah budak hamba sahaya. Pada saat Suwaibah datang, hai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Engkau bebas, tidak lagi jadi budak, bukan hamba sahaya. Sejak hari sini, hari Senin, engkau tidak lagi menjadi budak, engkau bebas, bukan lagi hamba sahaya. Maka sejak hari itu, setiap hari Senin azab Abu Lahab diringankan. Itu beda Abu Lahab dengan PNS. Abu Lahab paling nunggu-nunggu hari Senin. PNS paling takut hari Senin, karena hari Senin upacara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh menantikan hari Senin. Kenapa? Hari Senin dia merasakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengulangi hari lahirnya. Nabi tidak pernah cerita maulid. Nabi tidak pernah merayakan maulid. Lalu hadis yang dalam Sahih Muslim itu apa, Mas Bro? Hadis yang mana? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'itsu. Hari Senin aku dibangkitkan. Wa unzala alayya. Hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Dia bukan cuma mengurang hari kelahirannya, 3 yang dia ulang setiap hari Senin. Mengulangi hari lahirnya, mengulangi hari bangkitnya, mengulangi hari turun wahyu kepadanya. Boleh mengulangi kalau perlu, bukan setiap tahun, tapi setiap pekan, setiap hari Senin. Ulangi momen-momen itu, kumpulkan umat, ramaikan jamaah. Tapi jangan sampai ramainya jamaah ini seperti buih di tepi pantai, seperti pasir yang menjadi sia-sia, haba'an mansura, tak berkesan, tak bermakna. Yang keempat, tujuan Al-Fakir Abdul Somad datang adalah ingin mengajak supaya kerumunan menjadi kekuatan. Amin. Gimana acara di kediaman Sayyidil Walid tadi? Masya Allah Pak Ustadz, sampai sendal saya hilang. Bukan itu tujuan kita. Bagaimana tadi ramainya? Memutih Pak Ustaz. Bukan. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan besar. Siap. Ingat, dulu pernah terjadi kerumunan menjadi kekuatan. Tidak ada yang tersakiti. Datang saat, apa kata saat? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kita robek jantungnya, kita potong telinganya, kita belah dadanya, kita kunyah. Sebagaimana dulu mereka mengunyah jantung Hamzah, hari ini kita kunyah jantung mereka, kita balas. Nabi dengan lembut berkata, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Begitu lembutnya. Jangan sampai kerumunan menjadi kebrutalan. Jangan sampai kerumunan. Insya Allah umat Islam Jakarta sudah teruji. Jakarta sebagai barometer, berkumpul 7 juta. Tidak ada pohon yang rusak, tidak ada rumput yang kacau, tidak ada sampah berserakan.
lihat unjuk rasa yang ada di Menara Eiffel. Sampah berserak. Prancis yang katanya babak peradaban Renaissance. Prancis, tokoh yang mengatakan babak kehebatan manusia. Ternyata hari ini mereka ramai-ramai kumpul, kotor, sampah berserakan. Berkumpul 7 juta, bersih. Berkumpul 11 juta, bersih. Jangan sampai kita yang nggak sampai 1 juta pulang sampah banyak. Itu maksud saya. Sebagaimana tadi datang bersih, maka pulangnya bersih. Siap? Tisu saya sendiri sudah saya pegang supaya tidak tinggal. Jangan sampai kita datang membawa sampah. Gimana pertemuan tadi pagi? Sampahnya. Bukan. Kita ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Kita ingin wakil rakyat, pemimpin-pemimpin, DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden yang memuliakan agama, yang memuliakan Islam, yang memuliakan habaib, yang memuliakan persatuan. Dan yang penting, anak-anak kita bisa sekolah pendidikannya yang pendidikan Islam. Siap? Dalwa, pendidikan Islam, pondok pesantren, pendidikan Islam, para habaib, pendidikan Islam. Berapa pelajaran agama? Bahasa Arab, nahwu, shorof, mantik, bayan, balaghah, badi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhui, tafsir, ulumul Quran, taujid. Mana pelajaran itu sekarang? Pelajaran agama 2 jam. Lalu guru agama mana? SMP pelajaran agama 2 jam sepekan, jam 12 murid-murid pulang, mereka cabut ngelem kambing. Rusak. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Mau jadi apa Indonesia? Solusinya mana? Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan SMA. Angkat 5 guru, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setuju? Alumni UIN akan bangga. Universitas Indonesia Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, alumninya, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, angkat jadi guru Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Yang gajinya siapa Pak Ustadz? Honor daerah. Bupati takut mengeluarkan uang APBD, nanti akan datang 3 yang menangkap dia. Siapa yang 3 itu? BPK, Irjen, KPK. Tapi insya Allah bupati wali kota akan selamat. Kenapa? Mereka akan dibantu oleh perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, setiap bupati wali kota mesti memasukkan 5 guru agama ke SMP. Setuju? Payungnya apa Pak Ustadz? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Jangan habis maulid pagi tidur, nggak nyoblos 17 April. Ingat, kalau yang sudah maulid nggak nyoblos, yang udah sholat berjamaah nggak nyoblos, yang udah ngaji nggak nyoblos, yang homo nyoblos, yang pecandu narkoba nyoblos, yang PKI nyoblos. Jangan heran nanti DPR-nya pecandu narkoba, DPR-nya homo, lesbi, LGBT, DPR-nya sakau, karena yang milihnya orang mabuk. Kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan, kita bukan dipimpin oleh sultan, kita tinggal di negara demokrasi. Suara terbanyak itulah yang akan menang. DPR di kabupaten 50 orang. Kalau yang 50 orang itu baik, dipilih oleh orang yang baik, maka insya Allah mereka akan memperjuangkan perda-perda syariat Islam. Amin. Mereka akan memasukkan pendidikan agama. Bagaimana nasib pesantren sekarang? Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Sedih, menyedihkan. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia diangkat pegawai, guru matematika, guru ngaji digaji 3 bulan sekali, 500.000 disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Hari ini ramai, tapi yang ramai belum mendapatkan pendidikan agama masih banyak. Solusinya tidak lain, robah pertemuan ini, robah
jamaah yang ramai ini, robah perkumpulan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Siap, takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira 4 poin yang disampaikan Ustaz Somad tadi ada yang salah? Untuk apa Ustaz tanya? Mana tahu ada yang mengatakan salah, tolong bela saya. Karena kalau sendirian melawan ini kurus juga kita lama-lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang nanya siapa yang tausiah tadi di kediaman Sayyidil Walid, tidak ada tausiah, dia cuma hanya menyampaikan 4 poin saja. Siapa namanya? Lupa saya namanya, tapi ada dalam Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu nama dia. Sedangkan ini namanya abdu, hamba, fakir, hina, rendah, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika dia bersanding dengan nama Allah, abdu, hamba Allah, jadikan dirimu hamba Allah. Jangan jadi hamba kekuasaan, jangan jadi hamba materi, jangan jadi hamba popularitas. Jadikan dirimu hamba Allah. Lalu setelah itu apa yang dia sampaikan? Ada 4 poin. Apa yang 4 itu? Aduh, aku pun gak ingat. Coba pejamkan mata, kelihatan gak yang 4 poin? Yang kelihatan nasi uduk ayam penyet. 4 poin itu sudah terekam dengan baik karena semuanya akan dimasukkan, diupload ke dalam internet www.youtube.com. Beli paket 4 giga, tonton dengan baik. Gunakan HP-mu sebagai jihad fisabilillah. Kalau engkau diam, ingat, mereka yang berkoar padahal batil tetap bergerak dengan SMS-nya, WhatsApp-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, lalu engkau diam. Di sana ada orang yang tendang bimbang, muzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Maka SMS-mu, statusmu, share-mu itu akan menguatkan kita di alam maya, di alam ghaib. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Tak layak al-fakir bersuara kuat, tak layak al-fakir tegak berdiri, tak layak al-fakir membelakangi habaib. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap dan salah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.